Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Bagaimana Anda keadaannya saat ini? Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan aktivitas perkuliahan ya, secara online ini. Oke, pada video sebelumnya saya membahas tentang pendahuluan mata kuliah proyek kekhususan. Di sana dijelaskan bahwa apa aja sih, model apa aja sih, seperti apa yang bisa dibuat dalam proyek kekhususan itu. Ya, tentunya yang sejalan dengan profil lulusan, yaitu multimedia developer atau multimedia designer ya. Ada lagi game developer ya, atau namanya ada lagi animator ya, animator. Nah, sehingga di sini harus merujuk ke profil itu ya. Di antaranya saya pernah menjelaskan di video sebelumnya. Baik, untuk mengingat kembali apa bentuk-bentuk dari proyek kekhususan yang bisa Anda buat, maka saya akan langsung ke slide berikutnya. Oke, saksikan di slide berikutnya. Baik ya, di sebelah saya ini ada beberapa topik proyek yang bentuknya memang atau produknya itu sesuai dengan profil lulusan teknik multimedia digital ya, sarjana terapan teknik multimedia digital. Bisa berupa digital media, artinya media interaktif, 2D novel interaktif, 3D novel atau suatu iklan layanan masyarakat yang menceritakan profil suatu wilayah, profil unggulan pariwisata, itu masih masuk ke dalam digital media ya. Motion grafis bagaimana? Motion grafis juga bagian dari digital media, tapi tentu yang tidak terlalu simpel gitu ya, dan datanya data yang benar. Artinya kalau ada data seperti infografis yang dimotionkan gitu, datanya juga merujuk data yang benar. Artinya tidak sekedar bikin motionnya, tetapi informasinya memang harus benar, karena nanti bisa jadi ini malah membuat hoax gitu. Dari tadinya berawal ingin membuat motion grafis, jadi malah bikin hoax karena datanya tidak benar. Kemudian Anda juga bisa membuat games, baik game yang 2 dimensi, 2,5 dimensi, 3 dimensi ya, silahkan aja. Anda juga bisa membuat animasi ya, animasi 2 dimensi, 2,5 dimensi, 3 dimensi sama juga. Atau mungkin Anda bisa membuat virtual reality ya. Di samping itu, di samping keempat ini bisa juga meluas seperti membuat video mapping ya, kemudian game yang dikombinasikan dengan IoT ya. Mungkin nanti akan saya perlihatkan contoh-contohnya ya. Baik, saksikan aja di tayangan setelah berikut ini. Nah, ini salah satu contoh daripada produk video mapping ya. Jadi dalam kekhususan bisa juga kita membuat seperti ini, video mapping di sini ya. Bisa saksikan ini seperti apa outputnya. Kebetulan di sini video mapping tentang lulusan TIK. Hey you, we are from TND. Jadi ini membutuhkan memang ruang yang gelap ya, gelap supaya kontras
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer diresmikan pada 2 Juni 2014 yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana sains terapan yang berpengalaman dan mampu memecahkan masalah dalam bidang teknik informatika dan komputer dengan menganalisis, merancang, dan membangun sistem. Visi TIK menjadi jurusan teknik informatika ini bisa dan komputer unggul bertaraf juga internasional video-video yang untuk mendukung daya saing bangsa. sehingga masuk ke dalam Misi TIK menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi dan komputer yang berkarakter dan bertakwa kurang kepada lebih Tuhan Yang seperti Maha itu Esa. ya. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas di bidang teknologi informasi dan komputer. Seperti itu kurang lebih. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis information communication. Ya, atau Anda bisa membuat game 2D seperti ini berbasis mobile, game platform mobile. Misalkan ini gamenya yang bersifat mungkin ada sisi edukasinya, seperti game ini penanggulangan banjir seperti apa ya. Terus seperti ini kurang lebih gamesnya ya. Nah, jadi di sini juga ada sisi moral atau sisi edukasi dalam game ini, bagaimana nanti mengedukasi ya mungkin anak-anak gitu ya, untuk mencegah banjir gitu, karena misalkan membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga bisa dibuat untuk project Anda ya, kurang lebih seperti itu. Ya, atau Anda juga bisa membuat game seperti ini, game VR. Jadi game virtual reality yang di-combine dengan peralatan luar, yaitu peletokan. Biasanya kan Anda bulan puasa tuh pakai yang bambu peletokan. Ini peletokannya bukan pakai bambu lagi, tapi pakai sensor ya, di IoT. Mungkin yang sambil mata kuliah yang dipraktekkan juga. Jadi di sini nembaknya pakai peletokan kayak bambu gitu, mungkin mainan tradisional. Nah, ini digabungkan atau ini kan dengan era modernisasi ini. Jadi nembaknya pakai peletokan. Nah, peletokannya itu memang bukan tombol saja, ini benar-benar membuat miniatur peletokan ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, ini udah bagus nih, udah dengan VR ya. Jadi nanti ini pakai head VR gear ya, VR Google. Nanti ini kan ada dua gitu ya, maka akan terlihat ya. Ini bagus juga. Anda mungkin bisa membuat juga yang lain gitu ya, combine dengan IoT. Oke, mungkin itu yang game 3D nya yang dikombin dengan game 2D atau game VR ya. Contoh, nanti kita berikan contoh yang lain ya. Ya, bisa juga seperti ini, Anda bikin augmented reality ya. Seperti ini pakai augmented reality. Jadi mungkin di VR atau di mata kuliah VR ada materi AR-nya juga, Anda bisa membuat ya. Jadi nanti ini membuat AR untuk misalkan pengenalan flora dan fauna ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Anda mungkin bisa juga pakai AR ya. Itu Ada saat aplikasi dibuka, aplikasi sekali. akan dimulai dengan splash screen Jadi misalkan dan akan memasuki tampilan menu utama. seperti itu ya. Di menu utama ada Oke. 3 menu, yaitu Start,
info, tampilannya dan seperti keluar. itu. Kita akan mencoba menu start terlebih dahulu. Bagian ini adalah pusat dari aplikasi Iflona, yaitu penerapan augmented reality ada di menu. Nah, jadi misalkan Saat gambar ketika jerapah di terdeteksi markernya oleh kamera, diarahkan, maka Iflona keluar akan jerapah, ya, merealisasikannya ke waktu nyata. fauna, Iflona ya, juga akan memberikan informasi dari gambar atau tersebut, nanti mulai dari nama dan deskripsi singkat. binatang yang lain, ya, seperti monyet, gajah, ya, monyetnya biasa aja sih sebenarnya. Ya, Berikutnya sih seperti itu. adalah Ya. menu info. Menu info berisi informasi singkat tentang Jadi aplikasi nanti ada Iflona. informasinya juga. Dan yang terakhir adalah menu exit. Di dalam menu exit, Ya, atau Anda bisa juga membuat semacam apa ya, yang namanya visualisasi 2D, tetapi ini tidak sekedar statis kayak desain grafis, tetapi motion ya. Ini perpaduan antara, sebenarnya bukan dibilang animasi ini, tapi motion 2D ya, karena gambar-gambarnya atau motion illustration ya, seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah semacam visual novel ya, atau visual ya komik ya, komik yang kita buat secara digital gitu ya, dimana narasinya itu teksnya juga tidak statis gitu ya. Nah, misalnya begini, cuma mungkin ini karakternya kurang Indonesia ya, memang. Jadi mungkin perbaikannya ke depannya ini yang natural ya, yang menggali unsur budaya lokal seperti itu. Tapi ini Anda bisa buat juga seperti ini ya, kurang lebih untuk 2 dimensi ya. Ya, atau Anda bisa juga membuat animasi 3D ya. Mungkin bisa buat sebagai media promosi ya, untuk industri pariwisata atau UMKM gitu ya, suatu daerah atau apapun ya, atau company profile ya, bisa juga dalam bentuk animasi seperti ini ya. Ini contohnya Kota Pemalang ya. Kita juga bisa punya ide untuk kota lain ya, atau instansi lain gitu ya, dalam bentuk animasi seperti ini. Ini sudah lumayan ya, lihat ini tidak kalah dengan kualitasnya dengan yang ada di televisi swasta animasi ya. Ini kuliner ya, industri kreatif kita kuliner memperkenalkan seperti ini ya. Jadi pada intinya kita bisa mampu ya untuk sekualitas yang itu ya, karena nasinya sedikit, industri kuahnya banyak, multimedia industri jadi animasi. globe yang Nah, ini globe contohnya yang di sini ada dimakan. narasinya. Terus khasnya dimakan pakai satu kriwil. Penjual nasi grobyang yang pertama di Pemalang namanya bahasanya, tapi nasi grobyangnya juga ada perguruannya seperti Sage dan Samsuri. Nah, Beda jadi perguruan, beda ini rasa. bisa ya, Anda bisa. Beda juga jenis kuahnya. Jadi kualitas Gimana? kita kalau mau Adik pasti bagus juga suka. bisa. Karena suka Multimedia bisa. sekali pantai. Ya, ada juga memang mesin homograf seperti ini ya, dalam bentuk 2 dimensi, tapi mungkin ini harus lebih kompleks lagi karena ini memang hanya perorangan ini sebenarnya ya dikerjakannya ya, tidak berkelompok ini ya, dan ini sudah jadi produknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini merupakan portofolio daripada mahasiswa TMD angkatan pertama ya, ini sendiri ya. Dan ini kalau Anda lihat situsnya, nah seperti ini dia udah dipakai ya. Baik, tadi sudah saya tampilkan beberapa contoh produk
untuk bisa dijadikan project multimedia, dan itu juga nanti Anda bisa menjadikan suatu portofolio bagi Anda sendiri, dan nanti mungkin akan terasa manfaatnya ketika sudah selesai atau mau lulus tugas-tugas yang Anda pernah kerjakan dari semester 1 yang menyita waktu dan mungkin bisa Anda membuat kurang tidur, tetapi ketika di akhir mungkin itu bermanfaat ya. Nanti ketika Anda dapat interview kerja, ditanya portofolio, Anda sudah memilikinya ya. Salah satu tujuan dari proyek kekhususan sebenarnya adalah itu, di samping Anda sudah mempersiapkan topik-topik skripsi atau tugas akhir ya. Atau nanti di semester 7 juga Anda akan siap untuk magang atau internship atau PKL, dan biasanya perusahaan atau dunia industri meminta mana portofolio Anda. Nah, ketika Anda kuliah selama ini tidak ada portofolio, akan sangat sulit ya untuk menilai atau menerima Anda magang sekalipun ya. Jangankan untuk terima kerja. Oleh karena itu, cobalah buat sebagus mungkin, sehebat mungkin, seberkualitas mungkin, sehingga itu adalah hasil terbaik Anda ya. Selamat mengerjakan, selamat berpikir, selamat mencari ide untuk membuat produk dari mata kuliah proyek kekhususan teknik multimedia digital. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.